hadirin, wadhalimun la yantahi, kedzaliman yang tidak pernah selesai sama sekali. Selalu berbuat zalim, selalu berbuat aniaya. Disebutkan dalam kitab tafsir Al-Qurtubi. Dalam kitab tafsir Al-Qurtubi disebutkan, ketika disebutkan firman Allah, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Keburukan boleh dibalas dengan keburukan. Qalal ulama, para ulama tafsir mengatakan apa yang dimaksud dengan hal tersebut? Keburukan bisa dibalas dengan keburukan. Ja'alallahul mu'minina sinfain. Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang mukmin itu dua kelompok. Mukmin ada dua kelompok. Sinfun ya'funa 'anidh dhalimi. Itu anak kecil ditertibkan. Anak kecil ditertibkan. Kelompok yang pertama, sinfun ya'funa 'anidh dhalim. Kelompok yang pertama yaitu kelompok yang selalu memaafkan atas perbuatan orang yang zalim. Fabada'a bidzikrihim fi qawlihi wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Makanya untuk itu sebelum ayat itu disebutkan, Allah menyebutkan sebelumnya yaitu wa idza ma ghadibu, kalau mereka marah, hum yaghfirun, mereka memaafkan. Kelompok yang pertama yaitu selalu memaafkan. Ini kelompok mukmin. Kelompok yang kedua, wasinfun yantasiruna min dhalimihim, man dhalamahum. Orang yang meminta keadilan atas orang berbuat zalim. Dia dipukul, maka boleh dia memukul. Dia disakiti badannya, boleh dia menyakiti badannya sebagai bentuk qisas. Sebagai bentuk qisas. Orang yang menuntut balas seperti ini termasuk orang mukmin. Kelompok yang kedua. Tapi kelompok yang kedua, kelompok yang pertama didolimi, maafkan. Dipukul, maafkan. Diambil haknya, maafkan. Itu kelompok yang pertama. Allahu Akbar. Kelompok yang kedua, meminta, menuntut balas dengan qisas dan boleh. Itu kelompok orang mukmin juga. Perhatikan hadirin. Qala Muqatil. Muqatil mengatakan wa Hisham bin Hajir. Seorang ulama Muqatil dan Hisham bin Hajir. Beliau mengatakan, hadza fil majruhi yantaqimu minal jarih bil qisas. Yang dimaksud kelompok yang kedua, yang dia tadi itu bisa menuntut balas, kalau ada perbuatan yang dohir, dipukul, dilukai, baru dia bisa untuk memukul, dia melukai sesuai dengan perbuatan sang dolim. Atau kita kenal dengan qisas. Perhatikan. Duna ghairihi min sabbin aw syatmin. Tapi kalau untuk dicaci maki, dijelek-jelekkan, dibully di media sosial, dicaci maki, dikatakan keturunan Yahudi, dikatakan ini, dikatakan itu, tidak boleh membalas. Jangan berdalil, kenapa engkau mencaci dia? Karena aku dicaci. Tidak boleh untuk menuntut qisas apabila berhubungan cacian dan perbuatan-perbuatan omongan. Tidak boleh. Wala haula wala quwwata illa billah. Berat. Kenapa? Karena janji Allah, kemuliaan yang akan diberikan. Jangan terpancing hadirin. Biar kita dicaci maki, biar kita dijelek-jelekkan, semuanya ada pertanggungan jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini pendapat waqalahu Asy-Syafi'i wa Abu Hanifah wa Sufyan Ats-Tsauri. Pembesar ulama mengatakan seperti itu. Imam Syafi'i, ulama Imam Syafi'i, Abu Hanifah, ulama Imam Abu Hanifah, dan Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan seperti itu. Kalau dicaci maki, dijelek-jelekkan dengan omongan, tidak boleh untuk menuntut balas. Tidak boleh untuk mencari qisas. Qisas ketika perbuatan yang dohir. Tapi caci maki, kita doakan dengan kebaikan.
Air susu dibalas dengan air tuba. Biarkan. Yang penting kita tidak berbuat keburukan. Kita tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor. Semoga dijaga oleh Allah. Semoga persatuan kita selalu dijaga oleh Allah. Amin ya rabbal alamin.